Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia. Ngomong berita. Ngomong berita. Bukan ngembe. Rekan-rekan media yang saya hormati, setelah melalui pembahasan yang cukup lama, baik pada level Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Agama, dan dengan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin baik, maka pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2021 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Saudi resmi buka pintu umroh untuk Indonesia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besarnya secara resmi telah mengizinkan pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah dari Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, izin itu diberikan menyusul laju perkembangan COVID-19 di Indonesia mulai membaik dalam beberapa waktu terakhir. Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Arab Saudi perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jemaah Indonesia, ujar Retno dalam jumpa pers daring Sabtu 9 Oktober 2021. Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia, kata Retno, saat ini tengah meminimalisasi segala hambatan pembukaan kembali pelaksanaan umroh untuk jemaah dari Indonesia. Retno menyatakan, pemerintah RI dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi kini dalam tahap akhir pembahasan teknis antara lain terkait vaksin dan proses karantina. Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan, ucap Menteri Luar Negeri Indonesia. Retno menambahkan, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, termasuk otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi mengenai pelaksanaan kebijakan baru itu. Arab Saudi diketahui pada Agustus 2021 sudah membuka kembali penyelenggaraan ibadah umroh bagi negara-negara tertentu, tetapi belum untuk Indonesia. Berdasarkan keputusan terakhir, Saudi kini telah mengakui vaksin COVID-19 produksi dari Tiongkok, Sinovac dan Sinopharm. Sementara sebelumnya, negara tersebut hanya mengakui 4 vaksin COVID-19 yakni Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson. Namun, Saudi mewajibkan pengunjung disuntik vaksin booster dari 4 jenis vaksin yakni Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson. Guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umroh. Teman-teman, di dalam nota diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah. Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Rekan-rekan media yang saya hormati, tentunya kabar baik ini akan kita tindak lanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya. Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Kerajaan Saudi Arabia mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah Saudi Arabia yang baru ini.
Saya sendiri telah melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Pak Menteri Kesehatan maupun dengan Pak Menteri Agama. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pertemuan saya terakhir dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia terjadi di sela-sela pelaksanaan sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York. Demikian teman-teman yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.